Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada tanggal 2 April 2021 nanti, dalam kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Ada beberapa diskusi mengenai pelaksanaan Sakramen Perjamuan Kudus dalam masa Paskah. Ada yang melaksanakan di hari Kamis Putih, ada yang melaksanakan dalam kebaktian Paskah. Saudara, perjamuan kudus adalah tanda nyata bahwa keselamatan yang dijanjikan dalam firman mengenai penebusan dosa oleh Yesus Kristus di atas kayu salib benar-benar diberikan kepada orang-orang yang menyerahkan diri dalam iman mereka kepada Allah. Tanpa iman, saudara, perjamuan kudus tidak berguna apa-apa. Itu hanya rutinitas dan agenda gerejawi saja. Tetapi saudara, dengan iman kita kepada Kristus, perjamuan kudus menjadi tanda keselamatan yang efektif. Saudara, lewat iman kita fokus melihat Yesus Kristus dalam simbol roti, atau nanti kita akan pakai hosti dalam masa pandemi ini, dan dalam anggur. Saudara, lewat iman kita menyadari perjumpaan bersama Yesus Kristus dalam perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita mempersiapkan diri dengan mengarahkan diri kepada Yesus Kristus dan memperteguh iman kita kepadanya. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar persiapan diri kita untuk mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus nanti, saudara, kita dengarkan dulu pujian ini. Itu bukti cinta.
Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Roh Kudus, bimbinglah kami dalam perenungan kami untuk mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan kudus pada tanggal 2 April nanti. Hingga firman Tuhan menuntun kami dalam mempersiapkan diri ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dasar perenungan kita, saya akan membacakan Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan Injil Markus bagi kita. Saudara, Jumat Agung menjadi awal perubahan teologi para murid, termasuk Petrus. Petrus dan para murid yang lain, serta orang banyak, sangat yakin dan berharap Yesus Kristus adalah Mesias yang akan membawa mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, dan mengalami kembali kejayaan seperti Raja Daud ataupun Raja Salomo. Makanya saudara, tidak heran ketika Yesus Kristus memberitakan akan kematiannya di Yerusalem, Petrus tidak dapat menerima berita ini. Saudara, ia berusaha menghalanginya. Pemahaman dan gambaran akan Mesias yang hebat, berkuasa, dan tidak ada yang bisa menaklukkannya menjadi sangat kuat. Setelah Petrus dan para murid yang lain menyaksikan bagaimana kehebatan Yesus Kristus dalam mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Saudara, mereka membangun teologi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan dambakan. Mereka membangun kerohanian mereka, harapan mereka kepada Kristus berdasarkan apa yang mereka inginkan dan dambakan. Saudara, Jumat Agung menjadi titik ubah dari teologi tersebut. Tidak lagi didasari dari apa yang mereka lihat dan dambakan, tetapi berdasarkan dari pengenalan dan ketaatan mereka kepada Yesus Kristus. Sakramen perjamuan kudus pada perayaan Jumat Agung
menghadirkan titik ubah itu juga bagi kita. Perjamuan ini, saudara, bukan hanya sekedar jamuan makan bersama, rutinitas dan nostalgia romantisme kita terhadap peristiwa kematian Yesus Kristus. Saudara, roti dan anggur menjadi pusat dari perubahan teologi dan kehidupan kita. Iman kepada Allah, saudara, tidak dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup kita, tidak dibangun berdasarkan mukjizat atau keinginan, makanan, dan kemenangan yang kita peroleh. Tapi saudara, iman dalam perjumpaan kita melalui perjamuan kudus didasarkan pada pengenalan mutlak kepada pribadi Yesus Kristus dan komitmen pada ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Roti, atau nanti dalam masa pandemi ini kita akan memakai hosti, dan anggur, saudara, menjadi simbol yang nampak dari kesempurnaan karya keselamatan. Tidak ada lagi tuntutan untuk hal ini. Saudara, perjamuan kudus juga menjadi simbol dari penderitaan atau kematian, bukan lagi sebuah hukuman ataupun kutukan. Tapi saudara, Kristus menjelaskan kepada kita penderitaan dan kematiannya menjadi bagian yang nyata dalam proses berelasi dengannya. Saudara, ketaatan kepada otoritas Allah sangat jelas dinyatakan Kristus dengan memilih masuk ke Yerusalem dan mati di sana, karena dia harus menggenapi dan mentaati kehendak Allah. Persembahan tubuh dan darah Kristus dalam roti dan anggur, saudara, menghadirkan hidup baru bagi kita. Kristus memberikan kehidupan melalui kematiannya. Saudara, perantara yang agung antara Allah dengan manusia telah dinyatakan oleh Kristus kepada setiap kita. Tidak ada lagi, saudara, sekat atau pemisah atau perantara nabi atau pendeta, apapun itu, saudara. Tidak ada satu perantara manusia pun selain Yesus Kristus yang dapat membawa kita dalam komunikasi dan relasi dengan Allah. Hingga, saudara, semua kita memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berjumpa dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan. Tidak ada lagi perantara di sana. Kristus menjadi perantara agung bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, semua telah sempurna disediakan Allah bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita dalam menerimanya. Bertobatlah dan datanglah kepada Yesus Kristus dengan penyerahan diri, bukan dengan kesombongan rohani ataupun kesombongan diri kita dan dengan segala tuntutan-tuntutan kita. Saudara, alihkanlah pandangan hidup kepada pribadi Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya, bukan pada perdebatan, pelaksanaan atau roti dan anggur, apakah pakai hosti atau pakai roti tidak berlagi. Saudara, juga bukan pada nilai dari roti dan anggur itu. Tetapi saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Dan serahkanlah hidupmu sebagai persembahan syukur kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Karena Dia telah memberikan sebuah kehidupan kekal kepada kita. Nah, saudara, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat Agung nanti.
Siapkan hati saudara dan datanglah tepat waktu. Dan jangan lupa untuk mengisi Google Form dalam pandemi ini, karena kehadiran jemaat di gereja dibatasi. Dan bagi saudara yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, majelis jemaat menyediakan hosti dan anggur yang bisa Bapak Ibu ambil di gereja. Tuhan Yesus memberkati.